Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat ananda saya semua. Ya, selamat pagi ananda semua. Pagi, Pak. Ya, pagi ya. Nah, ya di sini kita berjumpa lagi dalam Zoom meeting pembelajaran melanjutkan pelajaran yang minggu lalu ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yang bawa doa siapa ini? Untuk Dona, silakan. Teman-teman, melanjutkan pelajaran kita, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada Dona. Ya, untuk di pagi hari ini, pertama-tama saya ingin menanyakan kabar kalian dulu. Bagaimana kabarnya, Nak? Sehat? Bapak. Baik ya. Kalau kalian sehat, ya kiranya kalian harus bisa selalu berdoa, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kalian masih diberikan kesehatan hingga saat ini, ya. Dan mudah-mudahan dalam belajarnya juga kalian semakin semangat terus, walaupun masa-masa pandemi sekarang ini ya. Nah, saya mengabsen kalian dulu terlebih dahulu ya. Kondisi paket kalian udah kalian cek? Enggak, aman. Aman pula kok PVP. Baterai kalian masih ada kan? Baterai udah dicek kan? Penuh. Karat, Pak. Karat. Masih ini penuh. Jangan Penuh. Sudah. Kita mulai saja. Di sini Ananda semua masih ada mengingat pembelajaran kita minggu lalu? Saya, Pak. Siapa? Bakti ini? Iya, Pak. Silahkan Bakti. Langsung saya buat nilai ini ya. Iya, Pak. Silahkan Bakti. Masalah sosial adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan menurut para ahli yaitu Suetomo. Masalah sosial didefinisikan adalah suatu keadaan yang berbeda dengan kehidupan biasanya. Artinya keadaan ini seringkali tidak diinginkan masyarakat secara umum. Ya, bagus ya. Tepuk tangan kepada Bakti. Ya, dia sudah bisa menjawab. Dan siapa lagi yang bisa menjawab? Saya, Pak. Siapa? Silakan. Namanya? Ya. Novi, Pak. Novi, silakan Novi. Masalah sosial adalah suatu kondisi yang oleh masyarakat luas dianggap sulit dan kondisi tersebut menimbulkan atau membahayakan sebagian besar anggota masyarakat tersebut, atau suatu masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat yang bisa menyebabkan permasalahan antara dari satu dengan yang lainnya. Ya, bagus ya. Menurut para ahli, ahli Martin S. Weinberg, definisi masalah sosial adalah keadaan yang dianggap memiliki latar belakang yang bertentangan dengan nilai dan norma. Ya, bagus ya, tepuk tangan kepada Novi. Ini ya, materi kali ini akan berkaitan dengan materi yang sebelumnya. Ya, sudah terlihat screen-nya, Nak? Udah, Pak. Ya. Nah, langsung saja ya. Gambar yang pertama. Di sini siapa yang bisa menjelaskan? Gambar yang pertama, silakan. Sebutkan namanya. Siapa? Bakti? Iya, Pak. Nah, coba Bakti. Saya Bakti. Jelaskan. Ada gambar tersebut menunjukkan gambar perang. Gambar tentang masyarakat atau negara yang sedang berperang karena kesusahan, wilayah atau konflik sosial. Gambar berikut sangat merugikan masyarakat dan negara tersebut. Ya, silakan Mutia. Mutia, ayo. Ini dua gambar yang sedang berperang. Biasanya ini terjadi karena keinginan untuk memperluas wilayah, kekuasaan atau perbedaan ideologi. Ya, bagus. Gambar yang kedua
di sini ada gambar anak sekolah. Silakan, siapa yang bisa menjelaskan? Christian Roy, silakan. Di gambar tersebut merupakan gambar tentang perkelahian antara siswi. Perkelahian ini faktor penyebabnya karena masalah pribadi, bisa masalah percintaan atau hal yang lain-lain, Pak. Ya, bagus. Poin 2 kali, Pak. Ya, Nova, silakan. Nova. Di dalam gambar tersebut menyatakan sebuah siswi yang bertengkar di luar sekolah atau di luar atau dalam masyarakat yang dapat menimbulkan karena mereka memakai pakaian sekolah yang dapat menimbulkan masalah untuk sekolah mereka. Padahal mereka bertengkar di luar sekolah. Iya, bagus. Nah, dari gambar tersebut ini berkaitan dengan materi kita pagi hari ini, yaitu jenis-jenis masalah sosial di dalam masyarakat. Nah, jadi Ananda sekalian, tujuan kita mempelajari jenis-jenis masalah sosial ialah, ya, di sini nanti Ananda sekalian mampu menyimpulkan ataupun mengklasifikasikan masalah-masalah sosial ataupun jenis-jenis masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Ya, yang kedua, Ananda sekalian mampu mengidentifikasi jenis-jenis masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Ya, nah, untuk itu, apa rupanya gunanya kita belajar jenis-jenis masalah sosial? Itu banyak gunanya, ya. Apa rupanya manfaatnya? Sangat banyak manfaatnya. Dengan mempelajari jenis-jenis masalah sosial, Ananda sekalian bisa nanti ibaratnya di dalam masyarakat bisa mengetahui kenapa masyarakat itu bisa terkena masalah sosial, apa faktor penyebabnya, ya, bagaimana cara solusinya. Dan ini diperuntukkan seharusnya kepada kepribadianmu sendiri supaya dirimu tidak terkena masalah sosial. Bagaimana caranya nanti menghadapinya, mengatasinya, ya? Karena kalian kan masih sekolah. Di sini kalian harus bisa berpikir kreatif. Cara menghadapi masalah sosial ini bagaimana? Nah, untuk itu kalian akan memperhatikan terlebih dahulu. Memperhatikan terlebih dahulu apa-apa saja yang akan kita pelajari di dalam media pembelajaran kita ini. Ya, nanti Bapak akan menunjukkan beberapa gambar, ya, tentang media pembelajaran kita. Kalian perhatikan, kalian lihat, dan kalian membuat pendapat kalian. Ya, di sini ada gambar yang pertama. Ini siapa yang bisa menjelaskan? Pak. Siapa? Namanya? Mansyah, Pak. Mansyah. Ya. Silakan Mansyah. Gambar masyarakat yang tidak mampu, Pak. Pak Mansyah. Siapa lagi? Saya, Silakan. Pak. Siapa namanya? Emia, Pak. Emia, silakan Emia. Itu adalah contoh masalah sosial mengenai kemiskinan. Ini siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Pak. Ya, siapa? Silakan. Rizka Barus. Gambar tersebut adalah pertengkaran antara orang tua, Pak, membuat anaknya menjadi stres dan depresi. Iya, bagus. Ya, silakan. Silakan, Pak. Itu suatu masalah sosial antara orang tua yang mengakibatkan anak sehingga anak trauma di antara kehidupannya dalam keluarga. Ya, bagus. Nah, di sini Ya, Pak. Kita lanjutkan kepada LKPD. Kelompoknya tetap seperti kelompok minggu lalu. Ya, kelompok pertama itu Emia. Kelompok kedua itu ada Christian Roy. Kelompok ketiga itu ada Donald. Ya, untuk masing-masing anggotanya mereka sudah tahu, ya. Ini juga sudah saya share, ya, sudah saya buat di grup kita, ya.
di grup WA maupun Classroom. Untuk kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Emia? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Untuk kelompok 2 Roy, Christian Roy? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Kelompok 3 Dona, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Ya, silakan kelompok pertama. Baiklah, kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Gambar yang pertama adalah kemiskinan, di mana kemiskinan merupakan kendala dalam masyarakat ataupun dalam ruang lingkup yang lebih luas. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ditanya. Ya, bagus ya. Coba bagi kelompok lain, apakah ada tanggapan? Silakan kelompok 2. Silakan. Ada, Pak. Ya, silakan. Kami dan kelompok 2 ingin bertanya pada kelompok 1. Menurut kelompok 1, coba Anda simpulkan apa solusi untuk mengatasi ketidakharmonisan dalam keluarga. Ya, berarti ini mencari solusi ketidakharmonisan keluarga. Coba kelompok 1, silakan jawab atau berdiskusi dulu. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Langkah-langkah yang bisa digunakan untuk memulai penyelesaian konflik dalam keluarga, yaitu yang pertama yang menjelaskan konflik yang sedang terjadi dengan melakukan identifikasi terhadap seluruh anggota keluarga. Yang kedua, diskusikan masalah dengan tenang dan seluruh anggota keluarga harus mengemukakan pendapatnya. Yang ketiga, mintalah pendapat dan solusi dari setiap anggota keluarga mengenai langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sudah menjawab kelompok 2. Bagaimana kelompok 2? Roy, bagaimana? Sudah paham? Sudah, Pak. Ya, bagus ya. Kelompok 1 sudah selesai presentasi, ya, cukup bagus ya jawabannya, ya. Untuk itu silakan tepuk tangan, berikan tepuk tangannya kepada temannya. Silakan. Nah, sekarang kita melihat hasil diskusi dari kelompok 2, ya, dari kelompok 2. Untuk ketuanya Christian Roy, silakan bacakan hasil diskusinya, nak. Nah, kami dari kelompok 2 dan pertama adalah tunjangan sosial ada. Coba kelompok siapa yang memberikan tanggapan? Kelompok 3 gimana? Kelompok 3, Dona. Pak, Ya, silakan Dona. kami dari kelompok 3 ini bertanya kepada kelompok 1. Menurut pendapat kelompok 2, coba Anda simpulkan solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial dalam masyarakat. Sudah bisa jawab, Pak? Ya, silakan. Kami dari kelompok 2 masalah mengatasi kesenjangan sosial adalah satu, pemerintah membuat kebijakan. Udah, Roy? Jawaban kami dari kelompok 2, Pak. Nah, itu kelompok jawaban dari kelompok 2. Bagaimana kelompok 3? Udah? Rekam ya. Untuk kelompok 3 Dona. Silakan Dona. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Gambar yang pertama adalah kependudukan, di mana dalam hal ini secara umum penduduk adalah masyarakat yang tinggal atau mendiami suatu wilayah tertentu. Nah, itu presentasi dari kelompok 3 ya. Silakan dari kelompok 2 atau dari kelompok 1 mungkin ada yang mau ditanggapi, silakan kelompok 1. Ini ya. Kelompok 1, Pak. Ya, coba. Silakan. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Kelompok 3 tadi mengatakan jenis masalah sosial adalah tentang kebodohan. Menurut kelompok 3, hal apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi kebodohan? Ya, berarti ini mengatasi kebodohan ya. Coba kelompok 3 silakan. Kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Masalah kebodohan dapat diatasi dengan berbagai program, diantaranya yaitu menggalangkan program wajib belajar 9 tahun, membuat gerakan orang tua asuh yang bertujuan agar anak-anak kurang mampu dapat terus melanjutkan sekolahnya, pemberian bantuan operasional sekolah atau
BOS, yaitu penyediaan biaya kegiatan operasional sekolah. Siap, Dona? Jadi Sudah, jawabannya? Pak. Ya. Bagaimana kelompok 1? Bisa menerimanya? Pak. Ya. Ada lagi yang ditanggapi? Nah, untuk kelompok 3, bagus ya. Sudah bisa mempresentasikan hasilnya dengan baik ya. Coba tepuk tangan, Nak. Tepuk tangan kita. Ya. Bagus. Dengan demikian ya, pembelajaran mengenai jenis-jenis masalah sosial sudah selesai ya. Nah, sekarang siapa yang dapat menyimpulkan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini? Silakan. Saya, Pak. Ya, siapa namanya? Novi. Novi, silakan. Ya, Pak. Ya, Novi. Dari materi pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis masalah sosial ada 7, yaitu 1. Kemiskinan, 2. Kriminal, 3. Ketidakharmonisan keluarga, 4. Kesenjangan sosial, 5. Peperangan, 6. Kependudukan, 7. Kebodohan. Di mana dari 7 jenis masalah sosial ini perlu kita pahami dan kita klasifikasikan agar menerapkan mencari solusi dapat terarah, dan kita juga dapat memikirkan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut sebelum permasalahan tersebut kita alami sendiri. Inilah kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekian, terima kasih. Ya, bagus untuk ada Novi ya. Nah, itulah kesimpulan dari materi pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Pas jam ini Bapak akan mengirimkan soal-soal evaluasi tentang materi pembelajaran kita pada pagi hari ini di grup Classroom ataupun di grup WA. Setelah selesai ya, kalian kirim ke grup kita masing-masing. Nanti Bapak koreksi. Ada baiknya kita tutup dengan doa. Siapa yang bawa doa kita, Nak? Sebelum kita akhiri pelajaran kita ini, langkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya, terima kasih Novi. Ya, nah kita akhiri pembelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, kalian tetap semangat belajarnya. Grup Zoom kali ini.